advokat yang diterbitkan oleh Peradi merupakan pencemaran nama baik sebagai advokat dan oleh karenanya telah melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. 4. Tindakan dan pernyataan-pernyataan tersebut di atas telah nyata merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan profesi advokat Indonesia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 5. Untuk itu, kami Advokat Muda Indonesia Bergerak Kota Makassar meminta kepada Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea SH LLM MHum segera meminta maaf kepada seluruh anggota Perhimpunan Advokat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SH MCL MM secara pribadi melalui media cetak dan media elektronik selambat-lambatnya 3 hari sejak disampaikannya somasi tersebut. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ketika somasi terbuka ini tidak ditanggapi oleh Hotman Paris, langkah selanjutnya dari Advokat Muda Indonesia Bergerak itu seperti apa yang akan ditempuh? Dalam press release yang saya bikin ini, kami buat ini kita mengambil dalam waktu 3 hari setelah kita lakukan upaya hukum maupun hukum pidana maupun perdata. Setelah 3 hari ini, setelah kita bacakan 3 hari ini. Itu upaya hukumnya melapor ke polisi? Ya, saja kami melakukan pelaporan ataupun upaya hukum perdata. Dari gambaran awal terkait pernyataan Hotman ini, kasus atau delik kasus yang ada gambarannya di kita, apa yang kira-kira bisa dilaporkan atau menjerat begitu? Kalau kami lihat di sini adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baiknya itu apa yang kuat dugaan pencemaran nama baiknya itu di mananya? Apanya? Pernyataannya yang bahwasanya advokat Peradi itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum. Maksud saya di sini kita sudah tidak bisa beracara seperti biasanya. Ini dianggap terdapat beberapa gangguan di dalamnya. Di dalam hal ini dia mengajar kepada teman-teman calon advokat ataupun yang mengikuti ujian profesi yang dinaungi oleh Bapak Otto Hasibuan ini untuk menarik kembali semua anggaran. Ya, selamat pagi Tribunal. Saat ini ada press conference tersangka kasus kecurangan CPNS 2021 di Kabupaten Sidrap. menghadap ke sana belakang ya doakan saja pernah nggak cuci aneh tatinya ini begini ya apa nanti tuh
Ya, jadi Tribuners, pintar sekali. Pintar dia juga. Iya. Dari CPNS. Iya, yang di Makassar itu kan bukan? Atau yang luar negeri. Nah, Tribuners, ini adalah 2 tersangka dari pelaku kecurangan CPNS di Kabupaten Sidrap. Sehat semua, Habibie, sehat. Nyasar. Nyasar, sehat. Ya, semangat ya. Belum ada, tidak pernah komunikasi sama ini, tidak pernah datang mau jenguk. Ini si Brojo. Brojo yang berbuat kamu di nggak tanggung jawab Brojo itu. Dia meninggal. Kerja terus belum dapat. Yang kita ada di misi-misi. Dia terlalu bos. Iya. Mana akan ditidak? Dan tergambar ada semua pertemuan oke. Pagi-pagi sekali lagi. 3:40. Jadi Tanjung nih. Iya, pasti dia lah. Dia mau. Jalan pulang bukan Rawasi. Sambil jalan berarti. Iya, diikuti dari belakang. Iya. Rawasi. Bisa Nuri yang depannya atau yang di badan depannya apa? Kerjanya Umi. Ami. Remaja ke dalam. Ami ini depannya. Kanan. Iya, kanan. Yang Ami. Kan ada jembatan di sebelah kanan. Iya. Nah, itu jalan itu. Mungkin di bawah deh. Baik, dari belakang. Itu masih honor ya? Masih muda ya?
Nantinya Tribuners, untuk kembali besok bersama saya, di jurnalis hari Tribun kedua Tribun.com, dan saya nanti saat akan ini mengulas kita satu sedang persatu menunggu, siapa-siapa saja balap yang mengikuti Lantama perlombaan Games ini, saudara-saudara. akan dilangsungkan beberapa Siapa-siapa saat di antara lagi. mereka yang Ini mewakili para beberapa pembalap sudah bersiap daerah. area sana. Bagaimana petugas Bendesar? Bang Andi Sulfikar nampaknya sudah memberikan sinyal di sana. Terima kasih Bang Andi Sulfikar. Oke, perhatikan konsentrasi. Ya. Udah dilepas, kita saksikan. Tadi sudah mulai Tribuners. Peserta yang menggunakan motor Magic NMAX 150 cc berada di lane A. Oh, finish lebih dulu nampaknya, kita saksikan. Bersiap-siap kembali dua peserta berikutnya. Helm-helmnya, tali helmnya dipasang. Oke, konsentrasi. Sabar dulu. Oh, di sana belum putar. Sabar bro. Oke, bagaimana? Ya, bendera hijau telah dikibarkan di area finish. Kita lihat saudara-saudara, memasuki 150 meter. Wah, hampir saja bersahabat. Oke, dibuka untuk jalur baliknya. Ayo. Tolong media yang di belakang sana, jangan sampai Anda menghalangi jalur akses balik daripada pembalap. Ya, oke, terima kasih. Oke, konsentrasi. Perhatikanlah pusat. Ayo, sikat. Luar biasa kita saksikan. Memberikan tantangan. Oke. Luar biasa Matic NMAX 150 cc berwarna pink tadi. Finish lebih dulu namanya. Ayo. Ayo rekan-rekan media, bisa berada di satu sisi yang sama. Saudaraku dari batalion bisa agak menunduk karena biar penonton yang lain bisa nonton. Ya. Media kalau bisa di satu sisi. Siapa ini? Salah satu nampaknya hadir pembalap wanita, peserta wanita. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya pengen tahu namanya siapa, Mbak? Go! Ya! Ayo dong Satua. Yang Satua yang kuning lacu ada ini. Ada. Lacu nah. Luar biasa. Oke, dipersiapkan. Ini yang Satua tadi waktu dah balap pelan-pelan, sekali kembali kencang nah. Balik gitu. Ada. Oke, dipersiapkan kelas pesta untuk peserta berikut. Sekali lagi mohon kerjasamanya adik-adik media, bisa agak mundur Babe yang pakai jaket hijau biar pandangan Pak Sekda dan Kakak Dispora bisa nyaman. Ya, agak mundur kita Babe. Kakak-kakak dari Satpol PP bisa dibantu dulu agak disterilkan biar pandangan Pak Dispora dan Pak Sekda bisa melihat persiapan para pembalap. Oke, konsentrasi pada lampu. Iya. Wow, cepat sekali kita saksikan kedua pembalap ini. Ya, ini bagus settingannya motornya. Di mana tinggal itu? Coba dicatat sebentar di mana tinggal. Kebetulan saya juga pencinta Vespa. Tanya-tanya dulu bengkelnya. Ini memang saudara-saudara sekalian, bahwa ajang ini selain kita menyaksikan mereka adu kecepatan,
Ini juga menjadikan sebagai ajang silaturahmi buat kita semuanya. Saya yakin semua anak-anak muda Kota Makassar berjumpa dari seluruh komunitas-komunitas yang hadir di Kota Makassar. Semuanya tumpah ruah di tempat ini, bisa sharing-sharing, bertukar pikiran bagaimana ke depannya otomotif yang ada di Kota Makassar. Iya. Wow. Sempat melakukan wheelie, mengangkat ban depannya. Iya tahu. Oke. Apa mana kita apa mak? Setelah di kelas Vespa, namanya para pembalap di kelas sport juga sudah berancang-ancang melakukan persiapan. Baik, persiapan untuk kelas berikutnya. Last for 4 tak, 2 tak. Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Sore ini kita berada di Jalan Poros Parepare Sidrap sedang memantau arus mudik dan lalu lintas di Poros Parepare Sidrap ini, Tribuners. Seperti yang kita tahu, Tribuners, sejak hari ini 1 minggu atau sepekan lagi kita akan memasuki Lebaran atau menjelang Idul Fitri. Poros Parepare Sidrap salah satu lalu lintas yang bakal ramai dikunjungi oleh masyarakat yang akan mudik baik dari arah Sidrap atau Palopo Nrekang menuju arah Makassar maupun sebaliknya, Tribuners. Nah, ini sekarang kita berada di jalan Poros Parepare Sidrap memantau lalu lintas yang ada. Nah, Tribuners, seperti yang kita lihat, volume kendaraan memang terlihat lebih banyak dari arah Sidrap menuju Parepare dibandingkan sebaliknya atau dari Parepare menuju ke Sidrap. Dan pantauan kami juga tadi waktu di jalan, Tribuners, jalan di poros ini sudah sangat mencukupi untuk persiapan arus mudik Lebaran, Tribuners. Saya bisa berikan informasi sedikit, Tribuners, bahwa jalan-jalan di di jalan Poros Parepare Sidrap ini sudah diperbarui dan hanya ada lubang-lubang kecil yang kemungkinan tidak terlalu mengganggu pemudik nantinya, Tribuners. Sehingga para pemudik bisa dengan lancar melangsungkan perjalanannya di Poros, khususnya di Poros Parepare Sidrap, Tribuners. Ini pantauan kita di Jalan Poros Parepare Sidrap di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Kami sekarang berada tepat di Polsek Soreang. Kami berada di depan Polsek Soreang, Tribuners. Jadi itu di sana Polsek Soreang ya. Nah iya, seperti ini suasana ya, suasana arus lalu lintas di Jalan Poros Parepare Sidrap ini, Tribuners. Sepekan memasuki Lebaran Idul Fitri, mulai terasa lalu lintas makin meningkat sepertinya, Tribuners, khususnya dari arah Sidrap menuju ke arah Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Sore hari ini kita sedang berada di depan gedung DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Jadi Tribuners, bagi Anda yang sedang beraktivitas sore ini atau melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya depan gedung DPRD, sebaiknya cari jalur alternatif karena di sini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari mahasiswa, puluhan mahasiswa
Alma Mater Orange. Ini kita tepat di depan gedung DPRD Sulsel di ujung flyover. Sedang berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa. Mahasiswa ini memasang sebuah mobil box sebagai panggung orasi. Ini dia suasananya Tribuners tepat di depan gedung DPRD Sulsel. Meski demikian, tetap dibuka separuh jalan ini, mobil ataupun motor bisa melintas. Ini suasananya Tribuners. Meski demikian, arus lalu lintas agak padat ini karena hanya satu mobil yang bisa masuk, bisa melintas. Ini jelang waktu berbuka puasa, lagi ramai Tribuners. Ini depan gedung DPRD Sulsel masih dipasangi kawat berduri. Ya suasananya. Jadi sekali lagi Tribuners, bagi Anda yang baru bergabung, jika punya aktivitas, punya agenda, punya keperluan, sebaiknya hindari Jalan Urip Sumoharjo karena sedang berlangsung aksi unjuk rasa mahasiswa tepat di depan gedung DPRD Sulsel. Ini mahasiswa membakar ban Tribuners. Ini pantauan arus lalu lintas sore ini. Selamat sore Tribuners. Saat ini tengah berlangsung rapat dengar pendapat antara masyarakat Kecamatan Lontimojong dengan DPRD dan DPRD Luwu dan instansi terkait. Rapat dengar pendapat ini Tribuners terkait dengan pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang emas PT Masmindo di area di Kecamatan Lontimojong. Pembebasan lahan sendiri menuai protes dari masyarakat. Yang berbicara saat ini merupakan juru bicara daripada masyarakat, yakni Poksi. Pertemuan ini Tribuners dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu Resmi Sinali. Silakan kita melakukan baik ke Polda maupun
Berapa harganya, Pak? 110.000. Masih tetap ya, Pak? Apakah akan kemungkinan naik, Pak, jelang Idul Fitri ini, Pak? Belum. Tapi biasanya naik sih, Pak, kalau mau lebaran. Berapa itu, Pak? 30? 130? 120 ya? Oke, tahun lalu jadi. Berarti tidak terlalu signifikan sih kenaikannya, Pak. Ini kita potong sendiri, Pak. Hai, kawan-kawan. Pak, untuk stoknya sendiri bagaimana, Pak? Aman. Aman, jadi ini kita ambil dari mana sapinya, Pak? Pelihara sendiri. Oh, pelihara sendiri. Tapi sebelumnya Ramadan biasa, Pak, berapa? Sama sih. Oh, sama sih memang, berarti belum naik sama sekali. Pak, kalau tetelan bagaimana? Sama enggak harganya? Tetelan 70. Tetelan 70, enggak naik itu, Pak? Enggak juga, Dik. Siapa nama tak, Pak? Wiwin. Wiwin, Pak Wiwin. Eke Tribuners. Wawancara kami bersama dengan penjual daging yang mengatakan hingga saat ini harga daging sapi masih stagnan di 110. Namun kemungkinan akan terjadi kenaikan jelang jelang Idul Fitri nanti, Tribuners, di angka Rp120.000. Oke, Tribuners, seperti inilah lokasi penjualan daging di Pasar Terapung Maros. Ada pembawa daging juga, Tribuners. Ini adalah los khusus pedagang daging dan ayam dan ikan. Sini juga ada pedagang ayam. Halo, selamat sore Tribuner. Saat ini saya sedang berada di lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo. Saat ini sekitar 60 menit menuju waktu berbuka puasa. Masyarakat Sengkang, Kabupaten Wajo memanfaatkan waktu ngabuburit ini untuk mengisi kegiatannya untuk berolahraga pada sore hari sembari menunggu waktu berbuka puasa. Salah satu tempat yang menjadi favorit bagi masyarakat Sengkang, Kabupaten Wajo untuk beraktivitas pada sore hari adalah lapangan Merdeka. Pilihan olahraga sore yang cukup ringan ini yaitu jogging atau lari menjadi pilihan untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit saat bulan puasa ini. Di lapangan Merdeka Sengkang ini juga tepat berhadapan dengan posisi Masjid Agung Ummul Qura Sengkang. Ya, pilihan untuk ngabuburit di lapangan Merdeka Sengkang ini memang menjadi pilihan masyarakat. Pada sore hari ini juga biasanya
pada sore hari ada banyak kelompok-kelompok masyarakat ataupun komunitas yang akan membagikan takjil di kawasan ini. Sekedar informasi bahwa satu kali keliling di area Lapang Merdeka Sengkang ini itu jaraknya sekitar 250 meter. Kalau kita 4 kali lari keliling di lapangan ini artinya kita sudah 1 kilo. Selain jogging juga masyarakat memanfaatkan untuk berolahraga lain seperti bermain sepak bola. Tribuners, sore hari ini kami sedang berada di depan Terminal Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai, terminal induk di daerah ini. Kita akan melihat suasana terminal kabupaten milik pemerintah Kabupaten Sinjai di menjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, kita akan masuk suasananya di dalam. Nah, ini adalah pintu masuknya. Pintu masuk terminal Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai. Di mana terminal ini adalah terminal
antar kabupaten, antar provinsi, dan antar kecamatan bagian. Nah, kita lihat ini tampak sepi. Tak ada aktivitas yang berarti. Terlihat juga terminal tampak tidak terawat dengan baik. Hanya ada 2 mobil pribadi yang sedang parkir di dalam terminal ini. Ada penumpang, Pak. Penumpang, sepi. Terlihat kotoran hewan ternak kambing juga berada di atas bawah tempat duduk penumpang. Biasanya jam-jam berapa, Pak, ramai penumpang di sini? Sudah sepi? Sudah berapa lama begitu? Sudah lama. Damri ambil semua penumpangnya. Mestinya harus dibagi, Pak, ya begitu? Tidak bisa dibagi, Pak, karena dia denda memang anunya. Dia memang buat saya bikin saingan pembunuh. Artinya dia bikin saingan untuk masyarakat, untuk mematikan masyarakat, pemerintah. Begitu memang caranya. Karena kita masyarakat kasih bayar 70, dia kasih bayar 30.000. Begitu. Apa mau siapa yang mau bodoh-bodoh naik sama kita? Itu. Kalau kita kasih ikuti dia, rugi kita. Bahan bakar mahal.